Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel saya di kelas literasi informasi oleh pustakawan. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan untuk mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir, tetap semangat. Baik para dosen-dosen juga, teman-teman para dosen-dosen yang sedang mengejar submit artikel untuk meningkatkan citasinya, tetap semangat. Nah, pagi ini saya ingin share ini untuk mahasiswa yang mungkin sedang belajar nulis ya. Jadi seringkali kesulitan mahasiswa adalah gimana sih memulai menulis itu gitu. Template-nya seperti apa aja yang perlu diperhatikan. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa membantu. Saya ingin share screen. Ini sebetulnya pakem-pakem lama sih atau ya boleh dikatakan sebetulnya template penulisan seperti ini gitu. Tapi siapa tahu berempat ya. Nah, saya ini tentang academic writing. Academic writing ini adalah tentu saja kegiatan menulis atau karya tulis ilmiah dalam bidang ilmu tertentu. Jadi spesifik memang. Misalnya kalau mahasiswa Fakultas Ekonomi tentu saja dia menulis tentang ekonomi, politik ya tentang politik seperti itu gitu ya. Jadi tulisan ilmiah itu seperti itu, dia spesifik gitu. Kemudian kita mengenal yang namanya ada artikel ilmiah dan ada artikel ilmiah populer. Ini sekarang lazim kita dengar apa sih bedanya artikel ilmiah dan ilmiah populer. Nah, slide ini membahas tentang ini ya. Jadi artikel ilmiah ini adalah paparan ilmiah untuk menyajikan hasil penelitian atau dialog ilmiah tentang satu isu yang sedang dalam perbincangan dan pemaparan ilmiah tentang temuan baru dalam bidang tertentu. Kemudian yang disebut itu yang disebut ilmiah. Jadi yang di sebelah kiri ini itulah yang disebut artikel ilmiah. Tapi kalau yang sebelah kanan, jadi misalnya nih segala sesuatu yang diketahui tentang suatu topik itu belum tentu ilmiah. Ya, makanya seperti tulisan-tulisan mungkin kayak di media massa, di koran, bukan di jurnal ya. Kalau di jurnal dia pasti ya, ilmiah gitu, karena sudah melalui template-nya biasanya sudah jelas, melalui reviewer juga gitu. Atau misalnya kita membahas tentang hal-hal menarik tentang suatu topik gitu, misalnya tentang COVID, katakanlah COVID-19 ini kan menarik ya, lagi booming. Kita nulis nih segala sesuatu gitu, tapi nulis itu tidak menggunakan template penulisan ilmiah gitu. Itu tidak disebut sebagai artikel ilmiah. Atau laporan hasil penelitian yang dipendekkan. Jadi ada laporan penelitian, kemudian di summary, sebetulnya itu bukan artikel ilmiah gitu. Jadi itu hanya summary aja. Nah, kemudian bedanya artikel ilmiah dan ilmiah populer ya. Nah, kalau artikel ilmiah biasanya dipublish di jurnal ilmiah. Sasarannya tentu saja komunitas akademik ya. Dan tulisan ini, artikel yang dipublish di jurnal ilmiah ini pasti mengandung state of the art dalam perkembangan pengetahuan. Apa state of the art ini adalah perkembangan topik itu di dunia pengetahuan, di dunia keilmuan yang dibuktikan dengan penelitian-penelitian terbaru. Kemudian dia memposisikan diri dalam dialog pengetahuan yang sudah ada tentang topik yang dibahas. Jadi biasanya kan di artikel ilmiah ini pasti ada penelitian sebelumnya, literatur sebelumnya. Gitu. Kemudian sangat mementingkan kemutakhiran. Itu sebabnya misalnya kalau Anda submit artikel ke jurnal ilmiah biasanya diminta literaturnya itu kalau bisa yang 5 tahun terakhir. Lalu keabsahan sangat penting gitu. Keabsahan ini apa? Maksudnya ada argumentasi yang dibangun dari penerapan suatu teori dengan metodologi yang relevan. Makanya kalau mahasiswa lagi nulis skripsi, nulis tesis, disertasi, itu kan pasti nih, metodologinya apa nih, teori yang dipakai apa nih. Nah, metodologinya kan harus relevan dengan pokok masalah yang dibahas gitu. Apakah kuantitatif, apakah kualitatif, itu sebetulnya hanya cara untuk menganalisis, tapi apakah metode yang dipakai itu sesuai. Misalnya gini nih, metode kuantitatif itu biasanya dipakai untuk mengukur
mengukur, maksudnya karena kuantitatif kan biasanya pakai survei, lalu ada alat ukurnya ya kan. Jadi kalau misalnya nih, kalau judul skripsinya misalnya nih, pengaruh A terhadap B atau pengaruh G, pengaruh perilaku hidup sehat masyarakat Kota Depok terhadap peluang kena COVID. Nah, ini nanti kan disurvei lah bagaimana ini Anda selama ini gaya hidup Anda, terus kemarin kena COVID apa enggak, lalu nanti dibandingkan dengan yang enggak kena. Nah, seperti itu ya. Kuesioner-kuesionernya nanti akan mengarah ke situ gitu, harus menjawab itu. Nah, nanti kan dianalisis pakai tabulasi data, jawabannya pakai misalnya skala Likert misalnya atau apalah, kemudian dibahas dengan SPSS seperti itu. Nah, itu kuantitatif karena dia ingin mengukur seberapa besar dampaknya gitu. Tapi kalau misalnya tujuan penelitiannya adalah ingin menggali pemahaman. Nah, ini ya, misalnya nih, pemahaman masyarakat Depok terhadap gaya hidup yang mempengaruhi COVID. Nah, ini pemahaman dia bisa pakai survei duluan, misalnya untuk melihat apa fenomena pemahamannya dulu, apa knowledge-nya. Lalu untuk menggali wawasannya dia, misalnya biasanya wawancara atau FGD gitu. Jadi itu kualitatif. Jadi tergantung tujuannya. Kalau tujuan kita memang untuk apa namanya ya, untuk mengukur sesuatu, untuk mengetahui dampak A ke B gitu, itu mostly pakai kuantitatif. Tapi kalau dia ingin menggali pemahaman, mengeksplor pengetahuan orang, itu biasa pakai kualitatif karena kita butuh wawancara dan seterusnya. Gitu. Nah, di artikel ilmiah itu clear, itu harus jelas, harus tegas gitu. Tapi walaupun ada juga metode yang kuantitatif. Kuantitatif ini adalah match antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian artikel ilmiah populer apa? Ini artikel ilmiah populer biasanya dimuat di majalah, di media massa. Sasarannya tentu masyarakat umum, jadi bukan komunitas akademik ya. Tujuannya adalah ingin membagi pengetahuan, menyebarkan informasi, atau walaupun informasi yang disebarkan itu adalah temuan ilmiah misalnya. Kemudian penekanannya adalah relevansinya dengan kepentingan umum. Nah, misalnya tentang topik COVID inilah, kalau Anda nulis tentang COVID di koran, misalnya segala sesuatu tentang COVID gitu, karena sekarang lagi relevan dengan semua orang, maka itu termasuk artikel ilmiah populer. Karena disebut ilmiah karena ya sebetulnya COVID itu juga Anda menganalisisnya juga ilmiah kan, nggak ngarang gitu. Jadi pendapat para pakar dari medis dan seterusnya gitu. Cuman tidak artikel ilmiah karena misalnya Anda tidak riset kan. Misalnya harus riset dulu atau bikin survei dulu lalu dianalisis sesuai dengan metode yang tepat, itu baru artikel ilmiah. Kemudian dapat bersifat deskriptif, reflektif dan normatif ya. Dan menghindari jargon-jargon esoteris. Jargon esoteris ini tahu ya, ini adalah istilah-istilah yang khas sesuai dengan bidang ilmu itu. Jadi hanya komunitas ilmu itu yang tahu istilah itu. Nah, kalau Anda menulis artikel ilmiah populer, hindari ini karena pembaca Anda kan umum, nggak akan ngerti gitu. Misalnya, katakan kalau di bidang apa ya, di bidang perpustakaan misalnya, kemudian mahasiswanya membuat tulisan artikel ilmiah populer yang dimuat di koran, lalu pakai istilah-istilah yang khas banget, ya misalnya thesaurus, bibliografik. Nah itu kalau bisa, sebisa mungkin itu dihindari karena apa namanya awam tuh nggak paham gitu. Kecuali Anda pakai apa explain penjelasannya. Nah, kemudian ini juga masih berbeda. Artikel ilmiah populer itu ya biasanya dimuat di surat kabar, disajikan dalam ceramah populer, fungsi teksnya lebih informatif, argumentatif, bahasanya komunikatif, dan ragam bahasanya semi baku. Sedangkan artikel ilmiah yaitu tadi ya di jurnal, disajikan dalam pertemuan ilmiah, jadi kalau ada kongres-kongres ilmu tertentu misalnya, fungsi teksnya sama, informatif, argumentatif, fungsi bahasanya komunikatif, dan ragam bahasanya baku. Nah ini perhatikan ini ya buat teman-teman mahasiswa yang nulis tugas akhir, nulis paper, kalau yang Anda tulis adalah artikel ilmiah, maka hindari bahasa-bahasa
bahasa semi baku. Semi baku itu apa sih? Misalnya nih kata bisa gitu. Jadi bisa itu bias artinya gitu. Jadi kalau kata itu bisa diganti dengan kata lain, misalnya mampu, dapat, gunakan kata dapat dan mampu aja gitu. Jadi misalnya metodologi ini bisa dipakai. Nah, itu kurang enak tuh kalau di artikel ilmiah. Jadi lebih bagus metodologi ini dapat juga dipakai untuk bla 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 gitu. Kemudian substansinya artikel ilmiah ini memaparkan suatu argumentasi yang dibuktikan keabsahannya yang tadi kita bahas ya. Jadi memang argumentasi dan dibuktikan keabsahannya melalui metode yang sesuai. Ada melalui close reading, pemaparan kualitatif dan kuantitatif. Close reading ini nanti saya bahas di sesi berikutnya ya. Kemudian artikel ilmiah ini juga membingkai argumen dalam konteks permasalahan yang jelas. Jadi riset question-nya itu jelas, pertanyaan penelitiannya jelas, cara mendapatkan datanya jelas, cara menganalisisnya juga jelas. Ya. Kemudian artikel ilmiah mengaitkan argumen dengan dialog ilmu pengetahuan terkini gitu. Jadi memang makanya kan kalau di hasil penelitian itu biasanya dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya lalu direfleksikan dengan sekarang. Misalnya ke depannya akan bagus kalau diteliti bla 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 seperti itu ya. Lalu jenis artikel ilmiah juga menyampaikan hasil penelitian atau kajian, menyampaikan refleksi kritis atau satu topik, itu tadi state of the art, rasanya kita bahas tadi ini ya, mengajukan suatu model. Jadi outputnya bisa jadi sebuah model atau malah sebuah proposal atau sebuah sistem desain kebijakan baru atau action research. Ya. Nah, kemudian langkah penulisan artikel ilmiah, ya tentu saja Anda menentukan topiknya dulu. Topiknya ini pokok bahasanya. Katakan misalnya ya, nah ini juga yang mahasiswa sering banget ini. Dia bilang gini, saya kemarin baca di sebuah grup, tuh tolong dong judul untuk ekonomi syariah gitu. Itu luas banget ya. Anda kalau masih ekonomi syariah itu kayak masih jurusan gitu. Masih jurusan kan, prodi gitu, program studi gitu. Nah, topiknya apa sih? Gitu. Misalnya Anda ingin penerapan sistem ekonomi syariah misalnya di lembaga perbankan. Nah, itu udah mulai topik tuh. Udah topik ya, udah agak mengerucut. Akan lebih mengerucut lagi misalnya penerapan sistem ekonomi syariah dalam perbankan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, itu lebih spesifik lagi. Jadi kalau misalnya hanya ekonomi syariah itu masih umum banget itu. Masih ya itu kayak bahas kayak program studi gitu. Nah, setelah itu dirumuskan, lalu mencari informasi melalui bacaan atau amatan. Amatan maksudnya pengamatan ya, observasi. Jadi Anda boleh juga dong, makanya di latar belakang itu kan boleh dimasukkan seperti observasi atau pengamatan di lapangan gitu. Lalu kumpulkan gagasan yang akan disampaikan, artinya kira-kira apa aja sih nanti yang akan Anda tulis di paper ini. Ini dicatat aja, dicatat atau diketik gitu supaya jangan hilang. Kemudian menyusun ragangan. Ragangan ini outline ya. Outline itu tadi sama kayak buat kerangka gitu, kerangka atau daftar isi gitu loh. Walaupun nanti berubah-ubah nggak apa-apa gitu. Lalu menulis draft pertama artikel, menyunting dan merevisi draft pertama artikel, disunting, direvisi yang tadi, lalu merumuskan judul artikel dan seterusnya. Nah, kadang-kadang judul ini bisa jadi baru pasti di akhir. Makanya kan ada juga mahasiswa yang judulnya itu malah dirubah setelah ujian gitu, bisa jadi gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya hanya perbedaan ini sih, perbedaan pilihan kata gitu. Kalau pokok masalahnya biasanya nggak akan berubah. Nah, kemudian topik yang bagus itu apa sih? Tentu saja yang apa ya? Pertama, kalau Anda mau nulis ya sesuai dengan minat Anda lah. Maksudnya itu menarik bagi Anda. Kalau dalam konteks mahasiswa ya memang dia program studinya itu kan gitu, jadi topiknya nggak boleh menyimpang dari situ. Kemudian sebaiknya sih Anda mengenali topik itu, artinya Anda cukup menguasai, jadi Anda cukup punya bahan, membaca banyak tentang itu. Lalu topik yang bagus adalah dia sempit dan terbatas. Jadi tulisan yang bagus adalah
pokok permasalahannya itu sempit dan terbatas, tapi nanti di analisisnya dia bisa mengaitkan dengan banyak hal gitu. Nah, sempit dan terbatas ini yaitu tadi, misalnya kayak ekonomi syariah ya. Nah, tadi kan kita buat tuh penerapan ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah di dunia perbankan atau di beberapa bank misalnya yang dikelola oleh pemerintah misalnya di Kota Depok. Itu sempit banget ya. Bisa jadi nanti ditinjau dari sisi efektivitas laporan keuangan gitu, atau misalnya ditinjau dari sisi pencapaian laba. Nah, seperti itu. Kan itu kan sempit banget itu ya. Tapi nanti ketika Anda menganalisis ini bisa dikaitkan dengan misalnya dengan hal-hal lain yang akhirnya memberikan masukan kepada tentang sistem ekonomi syariah ini. Artinya apakah dari pembahasan ini nanti bisa dihasilkan apakah sistem ekonomi syariah ini cocok diterapkan di bank-bank yang dikelola oleh pemerintah ataukah lebih tepat diterapkan oleh misalnya yayasan atau personal dan seterusnya. Jadi nanti hasil pembahasannya itu bisa memberikan masukan ke hal-hal yang cukup global, yang lebih besar, dengan menjawab pertanyaan sempit ini. Nah, itu adalah tulisan yang bagus. Kemudian tidak terlalu baru atau tidak kontroversial. Tidak terlalu baru ini maksudnya gini, jangan sampai juga kita kesulitan mencari literaturnya, ya kan, kalau terlalu baru topiknya gitu. Nah, tidak kontroversial misalnya kalau sesuatu itu masih jadi polemik ya, agak susah karena takutnya nanti setelah kita teliti, kemudian beberapa masa kemudian ternyata ini salah atau keliru gitu. Jadi itu maksudnya. Di tulisan ilmiah sih ini jarang ya, kalau di tulisan populer mungkin adalah. Nah, kemudian hal teknis yang penting adalah ini yang sering kali diabaikan juga, adanya kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan ini adalah teknis banget. Misalnya nih, di tingkat kalimat, kesatuan gagasan itu jadi kalimat. Setiap kalimat dalam tulisan itu harus minimal ada subjek dan predikatnya. Ya. Kemudian satu kalimat maksimal 30 kata. Itu yang idealnya loh ya. Makanya kalau Anda misalnya, cara ngetesnya sebetulnya gini gampang. Suatu kalimat itu dikatakan sudah terlalu panjang, kalau kita membacanya itu sampai tarik napas. Itu pasti kepanjangan. Anda harus cut. Itu kalimatnya udah nggak efektif itu. Kemudian di tingkat paragraf atau alinea, kesatuan gagasan ini dijamin oleh kalimat dan kalimat topik dan kalimat uraian. Jadi ada kalimat topiknya, lalu ada uraian-uraiannya. Satu paragraf sebetulnya idealnya sih maksimal 150 kata. Berarti artinya terdiri dari satu paragraf itu maksimal 5 kalimat. Jika satu kalimat terdiri dari 30 kata, seperti itu. Lalu di tingkat tulisan pendek yang subartikel, kesatuan gagasan itu dijamin oleh adanya topik dan sejumlah paragraf uraian serta kesimpulan. Jadi ada topiknya, ada uraiannya, ada kesimpulannya. Nah, struktur tulisan baik di tulisan ilmiah maupun ilmiah populer sebetulnya sama ya, ada pendahuluan. Pendahuluan ini apa sih? Pendahuluan ini yang biasa dibahasnya latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, state of the art, metodologi. Lalu bagian isi adalah pembahasan, analisis penelitian, dan kesimpulan dan saran bagian penutup. Serta jangan lupa daftar referensi, rekomendasi, atau mungkin juga kalau ada lampiran, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mentok di mencari topik, bagaimana sih caranya? Nah, ini memang kembali ke orangnya ya, tapi yang biasa dilakukan orang untuk mencari topik adalah dia mengamati lingkungan, gejala atau fenomena, lalu dia baca tulisan di sekitarnya, kemudian dia mempertanyakan gejala itu. Jadi nggak hanya dibaca gitu doang, dia bertanya juga gitu. Kemudian mengumpulkan bahan dari jurnal, majalah, lalu analisis bidang pengetahuan, ulangan serta perluasan penelitian, cabang studi yang sedang dikembangkan, pengalaman dan catatan pribadi, bidang spesialisasi, pelajaran dan mata ajaran yang sedang diikuti dari diskusi-diskusi ilmiah. Jadi topik ini sebetulnya bisa kita peroleh dari mana aja. Yang penting adalah Anda memang peka dan
kritis gitu loh. Ini kayaknya bisa dibahas nih. Yang paling mudah adalah sebetulnya gini, kalau Anda baca sebuah hasil penelitian terdahulu, di bab rekomendasi, biasanya ada rekomendasinya. Penelitian ini akan lebih baik lagi kalau dilanjutkan dengan membahas bla 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 bla. Nah, itu bagus tuh. Anda tinggal ngelanjutin. Berangkat dari penelitian si A, bla bla gitu. Kalau udah mentok banget ya, gitu. Nah, kemudian yang disebut pertanyaan penelitian apa sih? Pertanyaan penelitian, pokok masalah itu adalah adanya kesenjangan gap antara yang diharapkan dengan kenyataan. Makanya biasanya kan gini nih, tingkat kepuasan pembeli di toko online bla 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 gitu. Jadi kita menduga ada kesenjangan. Biasanya pakai hipotesis kan gitu. Jadi diduga ada pengaruh ini ke sini gitu. Kemudian pengaruh atau dampak. Jadi misalnya pengaruh penerapan pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan di all shop ini gitu. Jadi itu riset question. Kemudian semakin spesifik semakin bagus yang tadi kita bahas. Lalu dia menyatakan suatu hubungan. Jadi harus ada antara hubungan. Jadi kan biasanya riset question itu ada berapa variabel ya. Minimal 2 lah. Jadi dia harus menyatakan ada hubungan gitu. Jangan membuat variabel yang nggak ada hubungannya. Itu pasti nggak bisa dianalisis. Dan dapat diuji. Nah, dapat diuji ini gimana ngukurnya? Itu tadi ada alat ukurnya, ada metodenya tepat, teorinya cepat. Itu yang dapat diuji. Gitu. Nah, itu kira-kira sharing saya tentang langkah-langkah yang bisa dipakai untuk ketika Anda akan menulis sebuah tulisan ilmiah ataupun tulisan ilmiah populer. Intinya adalah banyak-banyak membaca literatur dan kritis lah gitu. Jadi gunakan pikirannya untuk mempertanyakan dari literatur-literatur ini kira-kira apa sih yang bisa dibahas atau ditindaklanjuti. Nah, itu teman-teman, semoga semua tetap semangat, semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua.